Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video berikutnya. 5 orang pendaki sedang tersesat di tengah pegunungan bersalju. Saat itu terjadi badai dan cuaca yang sangat dingin terasa menusuk ke dalam tubuh. Sehingga salah satu dari mereka ada yang tak kuat bertahan lalu akhirnya meninggal. Mereka berempat yang masih hidup adalah Alpha, Bonnie, Charlie, dan Dino. Keempatnya tak mau meninggalkan jenazah temannya dan memutuskan membawanya. Setelah lama berjalan dengan tubuh yang sudah melewati batas, mereka akhirnya menemukan satu pondok kecil. Lalu semua masuk berlindung ke dalam pondok tersebut. Pondok yang terbuat dari kayu itu berbentuk segi empat. Sementara mayat temannya mereka letakkan di bagian tengah ruangan. Dalam kondisi gelap gulita, Alpha membuka percakapan. Tidak boleh ada satupun yang tidur di antara kita. Kalau kita terlelap, kemungkinan besar dengan tubuh yang beku dan kelelahan begini tidak akan bangun lagi. Bonnie menjawab, "Ya, aku juga berpikiran sama. Hanya saja kita harus punya cara. Maksudku, kita harus melakukan sesuatu. Kalau hanya duduk diam seperti ini, kita bisa tertidur. Kalau begitu, kita buat permainan saja," sahut Charlie. "Pokoknya, permainan yang membuat tubuh kita bergerak." "Permainan apa?" terdengar suara Dino bertanya. Charlie melanjutkan, "Dengar baik-baik. Ruangan ini kan berbentuk kotak. Lalu masing-masing dari kita berdiri di setiap sudut pojok ruangan. Cara bermainnya dimulai dengan satu dari kita berlari menuju sudut selanjutnya, lalu menepak bahu orang yang berdiri di sudut itu. Kemudian orang yang ditepuk itu yang meneruskan berlari ke sudut selanjutnya, dan gilirannya menepuk orang yang berdiri di sana. Permainan ini berlari satu arah untuk menyambar orang yang berdiri di sudut selanjutnya, sampai kembali ke orang pertama. Kita lakukan terus-menerus sampai pagi. Dengan begitu, kita akan bergerak semalaman dan tubuh akan menjadi hangat." Semua menyambut setuju permainan itu. Kemudian mereka mengambil posisi masing-masing di tiap sudut ruangan itu dan segera memulainya. Alpha adalah orang pertama yang berlari menepuk bahu Bonnie. Kemudian Bonnie berlari ke sudut selanjutnya, dan di sana ia menepuk Charlie. Diteruskan Charlie yang berlari ke tempat Dino berdiri di sudut selanjutnya. Begitu seterusnya yang mereka lakukan. Hingga 2 jam berlalu, saat Bonnie berlari menuju Charlie, kali ini gelap gulita membuat tubuhnya tanpa sengaja menubruk Charlie. Benturannya tak terlalu keras, namun cukup menggoyangkan dinding. Sehingga rak gantung yang menempel di dinding itu menjatuhkan suatu benda yang saat terbentur di lantai menimbulkan percikan bunga api. Mereka tahu hanya gesekan berulang yang dapat membuat percikan api. Sementara benda itu cuma terbentur sekali, jadi mereka meyakini benda jatuh itu semacam korek. Keempatnya langsung meraba-raba dalam kegelapan. Dan benar saja, akhirnya salah satu dari mereka menemukan sebuah korek gas. Agaknya benturan tadi membuat gesekan pada gear pemicu korek itu, sehingga muncul percikan api. Dengan korek api itu, mereka menelusuri barang-barang di dalam pondok, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Sungguh beruntung, mereka mendapati lampu sumbu. Lampu sumbu itu sebetulnya sudah usang, namun masih menyisakan minyak yang tinggal sedikit. Cahaya menerangi ruangan setelah sumbu lampu minyak itu dibakar. Mereka dapat melihat ruangan pondok itu yang berbentuk kotak. Tapi, satu dari mereka, yaitu Bonnie, perlahan ia mulai menyadari ada yang tak beres dengan permainan yang dimainkan tadi. Ia memandangi bentuk ruangan itu dengan raut wajah keheranan. Sampai di sini, apakah kalian bisa menemukan kejanggalan? Kita lanjutkan cerita untuk melihat jawabannya. Sekarang kita bisa meneruskan permainan tadi tanpa keadaan yang gelap.
kata Charlie. Tanpa memberi alasan, sebenarnya Bonnie sempat menolak. Namun, 3 temannya bersikeras untuk melanjutkan permainan itu. Kemudian permainan itu dimulai seperti semula. Alpha berlari menuju sudut di mana Bonnie berdiri dan menepuk bahunya. Kemudian Bonnie berlari ke sudut selanjutnya dan menemukan Charlie. Begitupun Charlie. Ia berlari menuju sudut di mana Dino berdiri dan menepuk bahunya. Lalu sebetulnya, baru saat itulah mereka menyadari butuh 5 pemain untuk melakukan permainan itu. Mereka hanya saling memandang tanpa suara dan sesekali menatap jenazah temannya yang sedang tergeletak. Tapi saat itu cahaya lampu perlahan meredup seiring api sumbu yang memadam. Ruangan kembali gelap. Lalu terdengar suara Alpha dalam kegelapan. Dino, akui saja, barusan itu kau menepuk bahuku kan? Tunggu misteri selanjutnya.